Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, senang banget nih bisa ketemu lagi sama kalian tentunya di malam Selasa. Dan buat kalian subscriber baru aku atau mungkin yang lama yang mungkin agak-agak hilang ingatan, kok Ita bisa seminggu munculnya 2 kali ya? Aku ingetin lagi ya guys ya. Untuk saat ini dan insya Allah seterusnya aku akan tampil dengan video baru di seminggu itu 2 kali, yaitu di hari Selasa pada Selasa malam seperti biasa di jam 8 malam dan hari Kamis malam di jam 8 malam juga. Jadi buat kalian yang nagih banget nih nonton video aku tentunya untuk tayangan misteri kita, keep stay tune ya di channel aku karena setiap hari Selasa dan Kamis aku akan menampilkan video-video episode terbaru dan tentunya tentang pembahasan horor yang seru-seru banget. Dan untuk malam hari ini guys, aku bakal ngebahas tentang sesuatu yang seru banget. Tapi kali ini kita temanya tentang pembunuhan ya guys ya. Karena ada satu pembunuhannya yang terkenal di Amerika Serikat yang belum terpecahkan bahkan sampai sekarang guys. Kalian pasti penasaran kan? Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa nih aku akan terus minta untuk dukungan kalian dengan cara yang gampang banget, yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, gak usah lagi berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, di malam ini seperti yang aku bilang di awal, kita akan membahas tentang kasus pembunuhan yang paling misterius di Amerika Serikat dan sampai dengan sekarang belum sama sekali terpecahkan. Sampai dengan tahun 2023 loh guys, di mana teknologi itu kan udah semakin canggih ya, tapi tetap saja kasus pembunuhan ini belum terpecahkan. Oke, untuk malam ini kita akan ngebahas tentang kasus pembunuhan The Black Dahlia atau pembunuhan Elizabeth Short. Elizabeth Short adalah seorang wanita muda yang lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dan si Elizabeth Short ini pada tahun 1943 pindah nih guys atau hijrah ke California. Dan semasa hidupnya ini Elizabeth Short ini dia mempunyai karir sebagai seorang aktris guys. Dan sebagai seorang aktris ini dia dikenal sebagai sosok yang ambisius dan ingin cepat terkenal tentunya di dunia hiburan. Tapi sayang sekali nih untuk takdir Elizabeth Short berkata lain karena pada tahun 1947 Elizabeth Short ditemukan tewas di lapangan terbuka dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan sampai sekarang benar-benar menjadi suatu teori konspirasi guys untuk kematian si Elizabeth Short ini. Padahal nih banyak banget nih orang-orang yang udah mengaku nih sebagai pelakunya, tapi polisi yakin bahwa pelaku yang sebenarnya tuh belum terungkap. Kalian pengen tahu lebih detailnya? Yuk kita simak satu persatu ya. Jadi semua ini guys berawal pada tanggal 15 Januari 1947 di mana polisi menemukan jenazahnya Elizabeth Short di lahan terbuka Landmark Park. Jadi pada saat itu polisi menemukan bahwa tubuhnya si Elizabeth Short ini udah terbagi menjadi 2 bagian guys, di atas dan juga di bawah ya. Kalau misalnya mutilasi kan kayak beberapa bagian ya, tapi ini cuman menjadi 2 bagian aja, bagian atas dan juga bawah tadi ya. Dan pada saat itu polisi juga menemukan di bagian tubuhnya si Elizabeth Short ini terdapat luka-luka yang sangat serius guys, yang brutal banget. Dan pada di masa itu untuk kasus kejadian pembunuhan seperti ini tuh dianggap benar-benar sangat kejam dan benar-benar kayak di luar batas nalar manusia guys. Karena mungkin ya tadi ya baru kejadian pertama kali itu di Amerika Serikat. Dan pada saat itu media massa pun langsung heboh untuk memberitakan tentang kasus pembunuhan Elizabeth Short. Tapi tak kenapa sih kok kasus pembunuhannya bisa disebut The Black Dahlia? Nah, jadi sebelum ditemukannya pembunuhan Elizabeth Short ini guys, sebelumnya tuh ada rilis film noir yang berjudul The Blue Dahlia. Dan pada saat media massa dan wartawan melihat film tersebut kok kayaknya agak mirip-mirip nih sama kasus pembunuhannya si Elizabeth Short. Makanya itu dinamakan The Black Dahlia. Kenapa bukan Blue? Karena pada saat ditemukan meninggal dunia si Elizabeth Short ini memakai gaun hitam guys. Karena itu dinamakannya The Black Dahlia. Dan pada masa itu guys memang menjabat apa ya kayak
udah merupakan hal yang wajar dan lumrah kalau media massa tuh suka ngasih julukan yang aneh-aneh atau kayak yang unik gitu agar memang menarik minat dari masyarakat itu sendiri juga guys dan mempermudah mereka untuk melakukan pemberitaan dan membedakannya dengan kasus-kasus yang lainnya. Dan terus apa sih yang menyebabkan, pembunuhan Elizabeth Short ini tuh dianggap terkejam pada masanya, guys? Jadi nih untuk kondisi dari mayat Elizabeth Short ini sendiri, guys, pada saat ditemukan oleh polisi, selain tubuhnya yang terbagi menjadi 2 bagian, ada juga kekejaman lainnya, guys. Kayak bener-bener merinding banget, guys, waktu aku research tentang kasus pembunuhan Black Dahlia ini. Jadi selain, bagian tubuhnya yang dipotong menjadi 2 bagian, Elizabeth Short ini guys juga mengalami kekerasan lainnya. Tapi pada jenazah korban ini tidak ditemukan tanda-tanda pemerkosaan. Dan untuk, tindakan lainnya lagi guys, jadi si Elizabeth Short ini di bagian wajahnya guys itu terdapat luka sayatan yang membentuk, senyuman yang mengerikan dari telinga sampai ke telinga. Jadi kayak Chelsea smile gitu guys. Kalian kayaknya pernah tahu deh ya untuk urban legend Jepang nih yang cewek pakai masker yang kalau misalnya dibuka ternyata mulutnya robek itu. Nah, si wajah Elizabeth Short ini dibuat kayak gitu, guys. Dan terdapat juga luka sayatan pada bagian dada dan pada bagian tungkai. Dan gak hanya itu, bagian organ dalam dari Elizabeth Short ini juga mengalami mutilasi, guys. Karena setelah dicek oleh pihak forensik, ternyata rahimnya si Elizabeth Short ini juga diangkat, guys. Kayak kalian bisa bayangkan ya, pelaku mana yang, melakukan pembunuhan kalau menurut aku tuh kayak sedetail dan sekejam ini. Karena itu pada masanya guys di tahun 1947, itu polisi tuh benar-benar gencar-gencaran guys untuk mencari pelaku si Elizabeth Short ini, karena pembunuhannya tuh udah benar-benar terbrutal pada masanya guys. Oke guys, dan sekarang kita mulai ke pelaku ya. Tadi kan seperti yang aku bilang di awal, kalau pada kasus pembunuhan si Elizabeth Short ini banyak orang-orang yang memang masuk ke dalam daftar pelaku guys. Tapi tuh polisi belum menemukan bukti yang kuat di banyak orang tersebut guys. Kita sebutkan pertama-tama ya. Jadi yang pertama itu pelakunya ada si George Hoodle. Jadi si George Hoodle ini adalah profesinya sebagai seorang dokter guys. Jadi pada kejadian tersebut terjadi, banyak kasus dan banyak kejadian yang sangat terkait dengan dokter tersebut. Tapi pada saat diselidiki oleh polisi, ternyata tidak ada bukti yang kuat yang mengarahkan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan dari si Elizabeth Short. Dan yang kedua ada Mark Hansen. Si Mark Hansen berprofesi sebagai seorang pengusaha. Dia adalah pemilik bar di kota Los Angeles dan mempunyai koneksi yang kuat dengan Elizabeth Short. Tapi lagi dan lagi polisi tidak menemukan bukti yang kuat nih yang membuktikan keterkaitannya dengan pembunuhan Elizabeth Short. Dan untuk pelaku-pelaku lainnya adalah seperti teman-teman dekat Elizabeth Short, kenalan Elizabeth Short, dan bahkan keluarga dari Elizabeth Short sendiri. Tetapi lagi dan lagi polisi tidak menemukan bukti yang kuat dan keterkaitan dengan pembunuhan si Elizabeth Short ini. Karena hal tersebut munculnya banyak sekali konspirasi yang mengkaitkan hal yang satu dengan yang lainnya. Tapi ingat ya guys, yang namanya konspirasi itu belum bisa ditemukan atau disahkan kebenarannya. Karena kan yang namanya konspirasi kayak baru dugaan dan saling cocok logi. Kira-kira seperti apa konspirasinya? Kita simak ya guys. Dan akhirnya kita sampai nih ke bagian yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu, yaitu tentang teori konspirasi yang muncul setelah kasus pembunuhan The Black Dahlia atau pembunuhan Elizabeth Short. Yang pertama adalah keterlibatan dokter George Hoodle. Jadi si George Hoodle ini kan muncul juga nih sebagai apa ya, daftar pelaku nih pada pembunuhan si Elizabeth Short. Karena polisi memasukkan beliau tuh bukan tanpa sebab guys, karena si dokter George Hoodle ini dia tuh sempat terlibat ke dalam dunia kriminal, tapi diyakini sih dari teori konspirasi ini bahwa ada nih seseorang yang membackup di belakang George Hoodle karena dari berbagai tuduhan kasus-kasus kriminalnya guys, si George Hoodle ini selalu lolos, jadi selalu tidak ditemukan bukti yang kuat. Karena tidak adanya bukti yang kuat, maka kan pihak kepolisian tentu nggak bisa dong memproses hukum si George Hoodle ini. Dan kira-kira tindakan kriminal apa aja sih Ta yang udah dilakukan sama si George Hoodle ini?
tindakan kriminalnya tuh bener-bener boom banget guys. Karena pada tahun 1949 si George Hodel ini dilaporkan oleh putrinya sendiri yang bernama Tamar Hodel karena si Tamar Hodel nih mengaku kepada polisi bahwa ia telah mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya guys. Namun lagi dan lagi si George Hodel ini lolos dari hukum karena tidak ditemukannya bukti yang kuat. Dan pada tahun 1945 The Jigsaw Murder, si George Hodel ini juga sempat diadili guys karena dia terlibat dalam pembunuhan seorang sosialita guys. Dan lagi polisi tidak bisa menemukan bukti yang kuat padahal tuh kayak banyak banget loh kayak yang keterkaitan dia tuh sama kasus-kasus yang memang lagi ditangani polisi ini. Tapi karena lagi polisi tidak menemukan bukti yang kuat, maka si George Hodel ini tuh tidak bisa ditahan. Dan ada juga nih The Zodiac Killer. Dan si Zodiac Killer ini guys juga merupakan salah satu pembunuhan yang tidak terungkap ya guys pelakunya sampai sekarang. Tapi wait, itu kita akan bahas mungkin di next episode selanjutnya. Dan si George Hodel ini juga sempat dikaitkan nih tentang pembunuhan The Zodiac Killer nih pada tahun 1960 sampai 1970. Jadi The Zodiac Killer nih guys, apa sinopsisnya atau spoiler dikit, itu adalah pembunuhan berantai yang terjadi di California pada tahun tadi ya 1960 sampai dengan 1970. Tapi lagi-lagi tidak ditemukan bukti yang kuat dan akhirnya si George Hodel ini bebas. Lalu teori konspirasi yang kedua adalah tentang keterlibatan CIA. Jadi si Elizabeth Short ini nih diduga adalah seorang mata-mata dari CIA yang bertugas untuk di bidang-bidang tadi tuh prostitusi. Makanya itu pada saat terjadi pembunuhan si Elizabeth Short ini, polisi tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak karena takutnya ya tadi ya kan nggak mungkin juga dong mata-mata dari anggota CIA itu dibuka ke publik. Kalau bisa kira-kira tuh kayak ada sebuah misi yang penting bisa-bisa ya tadi ya bisa bocor ke publik. Untuk teori konspirasi ketiga adalah keterlibatan mafia guys. Jadi kalau misalnya di teori konspirasi kedua tadi si Elizabeth Short ini diduga anggota CIA, di teori konspirasi ketiga ini si Elizabeth Short itu diduga adalah anggota mafia guys yang apa ya menguasai lingkungan tersebut. Jadi kayak terjadi nih kayak peperangan di antara dua kubu mafia dan akhirnya si Elizabeth Short ini menjadi korbannya. Dan untuk teori konspirasi yang terakhir adalah pembunuhan ritualistik. Jadi dipercaya nih kalau si Elizabeth Short ini merupakan korban dari pembunuhan ritual tertentu. Kan kayak misalnya kita tahu ya, kayak misalnya sekte-sekte atau kelompok apa ya yang mempunyai aliran sesat tertentu ya, yang suka kayak menumbalkan dan suka mengadakan upacara ritualis tadi tuh guys. Jadi si Elizabeth Short ini diduga merupakan korban dari pembunuhan ritualistik kepercayaan tertentu. Oke guys, itu dia tadi pembahasan kita tentang The Black Dahlia atau pembunuhan Elizabeth Short. Gimana? Seru abis? Semoga seru banget ya. Dan semoga juga nih untuk episode kali ini dapat menemani malam Jumat kalian yang mungkin agak-agak kelabu menjadi sedikit cerah ya. Dan menjadi sedikit apa ya, mendistrak hal-hal galau lainnya. Aduh please deh ya, untuk zaman tahun 2023 ini tuh kita nggak boleh galau-galauan. Kita harus terus meningkatkan value diri kita. Asik. Oke guys, kira-kira dari teori konspirasi The Elizabeth Short tadi tuh mana yang menurut kalian tuh mendekati dengan pelaku The Black Dahlia tadi? Kalau misalnya aku nih secara pribadi ya, aku tuh kayak mempunyai sedikit kepercayaan, nggak sedikit sih kayak banyak kepercayaan sama si George Hodel tadi tuh. Karena kan si Elizabeth Short ini kan mengalami tindakan di mana rahimnya tuh diangkat ya. Kayak menurut aku tuh itu bisa aja berkaitan sama tindakan medis. Iya nggak sih guys? Tapi sayangnya untuk pembunuhan Elizabeth Short ini belum terungkap ya guys sampai sekarang. Jadi pelakunya tuh nggak tahu. Kalau misal udah tahun 2023 menurut aku sih pasti kasusnya tuh udah ditutup ya karena itu udah lampau banget gitu. Dan masih banyak lagi nih pembunuhan yang belum terungkap di Amerika Serikat. Salah satunya tadi tuh yang aku bilang The Zodiac Killer. Nah, kira-kira mungkin di episode selanjutnya aku akan coba untuk ngebahas tentang ini ya. Tapi aku nggak janji nih, jadi ditungguin aja. Oke guys, kalau gitu saatnya aku Ita pamit undur diri. Tapi jangan lupa nih untuk terus mendukung channel ini dengan cara yang mudah banget, yaitu subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku upload.
upload di malam itu. Kalau gitu aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.